Oke, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Lagu tadi mengatakan kita adalah umat pemenang, amin. Nah pertanyaannya gini, bagaimana kita menjadi umat yang berkemenangan? Ternyata gini, kita harus sepakat dengan firman Tuhan, amin. Ketika kita sepakat dengan firman Tuhan, maka kemenangan itu akan menjadi milik kita. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, pesan Tuhan minggu ini yaitu kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Nah, ini sebenarnya gini Bapak Ibu, ini menjadi suatu peringatan bagi saya ya. Ini menjadi peringatan juga bagi kita semua bahwa gini setiap kita sebagai orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita tidak bisa tinggal diam. Kita nggak bisa hanya diam-diam saja, mungkin kita dalam keadaan refreshing nih. Kita mungkin sedang di suatu tempat, kita sedang ngopi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan katakan kita harus menegakkan kebenaran. Artinya ada tugas dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita, ternyata ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu apa? Menegakkan kebenaran. Nah, ada peran penting di sini Bapak Ibu. Ada peran penting, ada suatu tindakan nyata, yaitu kita harus bergerak maju ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak benar di depan kita. Nggak bisa diam, nggak bisa nyantai, ada tugas. Nah, menjadi pribadi-pribadi yang mau berdiri tegak di atas kebenaran yang Tuhan telah tetapkan tanpa dipengaruhi oleh berbagai situasi dan keadaan. Nah artinya kondisi apapun, situasi apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu. Kita harus tetap menegakkan kebenaran. Kebenaran itu harus tetap ditegakkan. Dan ini enggak mudah Bapak Ibu. Diperlukan apa? Diperlukan kepekaan. Diperlukan apa? Perlu hikmat. Perlu apa? Perlu kecakapan, keberanian. Kita harus sigap di sana. Nah, kebenarannya kebenaran gitu loh. Artinya gak ada tawar menawar. Tidak ada kompromi di dalamnya. Benar, iya benar. Nah mari kita baca dulu Bapak Ibu Bilangan 25 ayat yang ke-11. Bilangan 25 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Nah, melalui pembacaan ayat ini kita lihat bahwa dibutuhkan orang-orang percaya yang bertindak seperti Pinehas. Iya kan? Berapa hari ini kita belajar, ternyata kita harus cepat menyadari. Kita harus cepat menyadari tentang situasi apa yang sedang terjadi. Ketika ada sesuatu yang tidak selaras dengan firman Tuhan, ketika ada sesuatu yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang harus kita lakukan apa? Kita harus bersegera untuk melakukan suatu tindakan untuk menegakkannya kembali. Nah siapa itu Bapak Ibu? Siapa orang-orang itu? Saya, Bapak Ibu semua. Nah mari Bapak Ibu coba kita sama-sama katakan bersama. Ketika ada sesuatu tidak selaras dengan firman Tuhan, kita katakan bersama Bapak Ibu. Ketika ada sesuatu yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, saya akan bersegera untuk melakukan suatu tindakan untuk menegakkannya kembali. Amin. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya belajar, kita semua belajar. Nah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, bagaikan sebuah kendaraan yang sedang bergerak maju. Namun oleh karena suatu sebab menyebabkan kendaraan itu kehilangan kendali. Bergerak tanpa tujuan atau arah yang pasti, dibutuhkan seorang yang cakap dan sigap untuk melakukan suatu agar kendaraan tersebut kembali bergerak ke arah yang tepat. Nah Bapak Ibu, melalui pesan ini
kita sama-sama tangkap, kita sama-sama belajar. Jangan menjadi orang percaya yang tahu kebenaran, orang percaya yang mengerti kebenaran, orang yang percaya tahu firman Tuhan, tetapi gini, menjadi orang percaya yang pasif. Kita tahu kebenaran, kita tahu firman, tetapi kita menjadi orang percaya yang cuek. Ketika gini, kita melihat sesuatu yang tidak benar, yang sedang kita lihat, yang sedang kita ketahui, yang sedang terjadi di depan kita. Di mana itu? Dimanapun kita berada. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Segera menyadari. Nah, hal-hal apa yang harus kita pahami untuk menjadi orang percaya yang giat dalam membela kehormatan Tuhan? Yang pertama, belajar untuk memahami perasaan Tuhan. Belajar untuk memahami perasaan Tuhan. Di ayat yang ke-7 dalam Bilangan 25, di sana dikatakan apa? Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Nah, saya akan garis bawahi, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu. Nah, dalam bahasa Ibrani artinya, kata bangunlah ia dari tengah-tengah umatnya itu artinya, dan ia bangkit dari tengah-tengah kumpulan itu. Dan ia bangkit dari tengah-tengah kumpulan itu. Nah, kata bangkit Bapak Ibu itu adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan segera. Nah, ketika melihat itu, Pinehas segera bangkit. Dia melakukan suatu tindakan segera. Ada sebuah perlawanan ketika melihat sesuatu yang tidak benar. Saya percaya gini Bapak Ibu, Pinehas sangat paham perasaan Tuhan. Pinehas sangat mengerti isi hati Tuhan. Sehingga dia mengambil suatu tindakan perlawanan. Ini tidak benar. Ini enggak benar. Saya harus bertindak. Saya enggak bisa tinggal diam. Saya harus bangkit, saya harus lawan. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Bagaimana kita memahami perasaan Tuhan? Bagaimana kita memahami perasaan Tuhan? Ada istilah gini. Kita pasti akan sulit memahami Tuhan bila selama ini terlalu sibuk ingin dipahami. Kita pasti akan sulit memahami Tuhan bila kita selama ini terlalu sibuk ingin dipahami. Nah, saya merenungkan gini Bapak Ibu. Selama ini, apakah saya atau kita semua, kita sudah berusaha untuk mencari tahu apa sih yang menjadi isi hati Tuhan? Kita selama ini mencari tahu apa sih yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kita sudah mencari, apakah selama ini kita sudah mencari apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku? Apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus aku kerjakan dalam hidup aku? Ketika melihat di depan sana ada sesuatu yang tidak benar. Atau gini, Tuhan, aku sedang seperti ini nih. Tuhan, pahami aku dong. Kondisi aku sedang seperti ini. Keadaan aku sedang seperti ini. Artinya terlalu sibuk dengan saya pengen dipahami Tuhan. Saya ingin dimengerti oleh Tuhan. Tapi gini, kita tidak pernah memahami kedalaman isi hati Tuhan. Tentang apa yang harus kita lakukan. Tentang apa yang harus kita kerjakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga gini, ketika ada sesuatu yang tidak benar,
Ada sesuatu yang tidak benar, kita nggak sadar. Karena kenapa? Terlalu sibuk. Tuhan pahami saya dong. Tuhan ngertiin dong kondisi saya, keadaan aku. Terlalu sibuk dengan itu. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak benar dengan kebenaran firman Tuhan, kita nggak ngeh, kita nggak sadar bahwa ada peran kita yang sangat penting untuk kita menelanjangi itu. Nah, artinya kita perlu menambahkan pengenalan kita akan Tuhan. Kita perlu menambah pengenalan kita akan Tuhan. Nah, bagaimana kita semua mau menegakkan kebenaran Tuhan kalau kita tidak memahami ini, Bapak Ibu? Nah, lewat apa? Bagaimana kita mengenal isi hati Tuhan? Bagaimana kita untuk memahami isi hati Tuhan? Ternyata ada di sini semua, Bapak Ibu. Di sini ada isi hati Tuhan. Di sini apa? Ada kerinduan Tuhan. Ketika saya merenungkan ini, oh ya benar sekali. Saya sempat terharu, ya benar Tuhan. Bahwa semua isi hati Tuhan ada di sini. Semua kerinduan Tuhan ada di sini semua. Nah, apakah kita sudah memahami semua itu semua, Bapak Ibu? Untuk menjadi penegak kebenaran Allah, kita perlu apa? Mengenal yang benar. Kita perlu apa? Kita perlu tinggal dalam kebenaran, yaitu apa? Firman Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Artinya bukan kekuatan kita, Bapak Ibu. Kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Bukan kekuatan kita. Bukan kepintaran kita. Bukan kehebatan kita. Tetapi apa? Kekuatan Tuhan. Nah, mungkin pada saat itu dikatakan apa? Ketika Pinehas melihat, dia mengambil apa? Tombak. Dia mengambil sebuah tombak di tangannya, dia menusukkan kepada kedua orang itu. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat sesuatu yang ada tidak benar, apa yang kita lihat, apa kita mengambil tombak gitu ya, Bapak Ibu? Mengambil tombak lalu kita tusuk orang itu. Ternyata tidak kan? Ternyata di sini Bapak, yang diperlukan hikmat Tuhan. Nah, saya katakan tadi apa? Belajar memahami perasaan Tuhan. Oh iya, ketika saya melihat sesuatu yang tidak benar, oh iya, Tuhan mau apa nih? Apa yang harus saya lakukan nih? Apa yang saya harus kerjakan nih? Gak bisa kita hanya membabi buta. Kita datang orang tersebut, kita tangking orang tersebut, ternyata enggak. Kita perlu hikmat di dalamnya. Nah, semakin kita mengenal Tuhan, maka kita semakin intim dengan Tuhan. Maka gini, semakin kita memahami perasaan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, maka kita akan memahami perasaan Tuhan. Makanya gini, berintim-intimlah dengan Tuhan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita memahami perasaan anak kita Bapak Ibu? Bagaimana kita memahami perasaan anak kita kalau kita tidak pernah dekat? Bagaimana kita memahami perasaan anak kita kalau kita tidak bergaul dengan mereka? Artinya gini kan, kita perlu kedekatan. Kita perlu keintiman yang harus kita bangun tiap hari sehingga kita mengerti, oh ini yang engkau mau. Oh ternyata anakku tuh mau ini. Supaya kita paham, supaya kita ngerti. Nah, itu poin yang pertama Bapak Ibu. Hal yang harus kita pahami untuk kita menjadi orang percaya yang giat dalam membela kehormatan Tuhan. Yang pertama, kita harus belajar untuk memahami perasaan Tuhan. Lalu yang kedua, hal-hal apa yang harus kita pahami untuk menjadi orang percaya yang giat dalam membela kehormatan Tuhan. Yang kedua, belajar untuk melihat kondisi dimanapun kita berada. Belajar untuk melihat kondisi dimanapun kita berada. Ayatnya sama di ayat yang ke-7
dalam Bilangan 25 di sana dikatakan, ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Yang saya akan garis bawahi, ketika hal itu dilihat oleh Pinehas. Nah, saya coba pelajari kata dilihat. Kata melihat dalam bahasa aslinya yaitu rau'au. Artinya apa? Bukan sekedar lihat, tetapi di sana memeriksa. Memeriksa, menilik, mengamati apa yang sedang dilihat. Nah, kalau kita lihat ayat yang sebelumnya kan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan apa? Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap orang Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat, itu yang saya garis bawahi ayat yang 7. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas. Nah, saya percaya gini, bukan hanya sekedar melihat, tetapi di sini ada satu hal yang dia kerjakan, ada suatu hal yang dikerjainnya itu mengamati, menilik, memeriksa apakah hal tersebut sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Wah, ini gak benar. Ini gak sesuai dengan firman Tuhan, saya harus bertindak. Saya harus hancurkan, saya harus menelanjangi perbuatan-perbuatan si iblis. Untuk menjadi orang percaya yang giat dalam membela kehormatan Tuhan, ternyata gini kan, kita harus belajar untuk melihat kondisi dimanapun kita berada. Artinya kita bukan hanya sekedar melihat. Mungkin kita melihat ini, ya ini sesuatu yang benar. Tetapi setelah kita cermati dengan baik, setelah kita tilik lagi, setelah kita periksa lagi, oh ternyata ini gak benar. Ternyata ini harus kita perangi. Ternyata ini harus kita hadapi, ternyata ini harus kita tegakkan kembali. Ini ada kesalahan, ini gak benar. Gak cukup kita melihat ternyata. Nah sebenarnya gini Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, saril tiap hari, hari demi hari, ketika kita keluar dari tempat ini Bapak Ibu, setelah inilah kita lihat, kita keluar dari tempat ini, ketika kita cermati dengan baik, kita tilik, kita periksa, kita lihat lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Di lingkungan kita. Yang Tuhan percayakan. Mungkin di perjalanan. Mungkin di tempat kerja. Mungkin di keluarga kita. Sebenarnya gini, kalau kita lihat banyak hal-hal pelanggaran. Banyak hal-hal yang harus kita kerjakan gitu Bapak Ibu. Nah itu tugas siapa Bapak Ibu? Tugas kita. Tugas saya. Tugas Bapak Ibu, tugas kita semua. Ternyata lagi ini kan, kita harus menegakkan kebenaran. Ketika kita pahami gini, kita harus lihat, kita tilik. Banyak hal yang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kebenaran-kebenaran dunia yang harus kita terobos dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang menjadi tugas kita Bapak Ibu. Ini menjadi tugas saya dan Bapak Ibu. Ketika kita menerima pesan ini. Kekuatan untuk menegakkan kebenaran. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan. Untuk hal-hal apa yang harus kita pahami untuk menjadi orang percaya yang giat dalam membela kehormatan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu belajar untuk memahami perasaan Tuhan. Lalu yang kedua, belajar untuk melihat kondisi dimanapun kita berada. Artinya gini, tanda kutip. Kita harus melihat seperti mata Tuhan melihat. Mata Tuhan harus ada dalam mata kita. Ketika kita melihat, intinya harus ada kepekaan di dalamnya Bapak Ibu. Ketika kita melihat, oh ini ada sesuatu yang tidak benar. Apa yang kita lakukan? Kita tegakkan kembali. Menjadi apa? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Ternyata ini hal yang bukan tidak mudah dalam kehidupan kita untuk kita menegakkan kebenaran. Tapi kita percaya dengan
kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan urapan Tuhan, kita dimampukan untuk apa? Menegakkan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.